Ustadznya ingat. Dua ayat pun nggak apa-apa. Emang 2 ayat kan? Oh enggak. Ayo, yang mau setor, fadal, silakan. Ali Imran kan Ustaz? Ya, ini udah apa nanti? Iya. Apa? Begitu keluar jagung. Biasanya beli jagung itu tuh yang apa itu. Biasanya udah tadi iya bisa itu kelapanya katanya dari ini saya masih enggak nih saya bilang. Kadang-kadang suka malu. Kawan orang kan. Ada? Ya Ustaz, Silakan, tafadhali. yang itu ya Ustaz, Ali Imran ya. Boleh. Mana aja boleh. Mau Asyura boleh. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك Alhamdulillah. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا ويكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله حسن الثواب Kurang. خير للأبرار والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم في نار جهنم Kurang. متاع قليل في نار جهنم متاع قليل Kurang satu huruf. Summa. متاع قليل ثم ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من جنات تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله والله خير للأبرار فإن من أهل الكتاب ومن يؤمن بالله وما أنزل إليكم خاشعين وما أنزل إليكم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ada lagi? Kelas? Yang muda-muda kalah. Malu-maluin yang muda aja. Bu Nur berapa umurnya? 73. Malulah kalian. 73 aja hafal. Yang 73 udah setoran. Insyaallah umur 80 hafal 30 juz. Ini yang ngaminkan yang mana? Tayyib. Hafalkan Quran. Apanya udah lama lagi Ustaz? Iya tahu. Aku apa ini? Bu Nur hafal Ali Imran sebelum Israfil lahir. Tenang aja. Tayyib. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحييكم بتحية الإسلام وأسلمكم بأحسن السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha la ilaha illa anta. Hati kita itu di bawah kendali Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Allah punya banyak nama. Ada namanya Al-Aziz, Maha Perkasa. Ada juga Al-Ghaffar. Ada juga Ar-Rahim. Tapi di dalam hadis kata Nabi SAW, hati kita, hati manusia berada di antara jemarinya Ar-Rahman. Di antara apa? Jemari Ar-Rahman. Baina asabi'ir Rahman. Yuqallibu haitsu yasha. Allah bolak-balikkan hati manusia itu ya semaunya dia. Maka kita harus paham, bukan Allah yang maha berat, maha keras siksaannya, bukan. Tapi Allah yang maha penyayang. Di genggaman tangannya lah hati kita diatur. Allah ingin lihat. Maka dari itu Ummu Salamah, salah seorang Ummul Mukminin, ibunda kita, istri Rasul SAW, mengingatkan di antara doa yang sering Nabi baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinika. Teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jika Nabi SAW pun senantiasa berdoa dengan doa itu, maka kita pun sebaiknya mencontoh beliau SAW. Kita tidak pernah tahu apakah bangun tidur itu kita masih beriman ataukah tidak. Maka di antara cerita yang bisa kita dapatkan di Quran adalah cerita Ashabul Kahfi. Mereka ditidurkan oleh Allah 300 tahun lebih lamanya, dan ketika mereka dibangkitkan lagi, hati mereka masih beriman. Masih ada iman dalam kalbu mereka. Ya, itu membuat kita akhirnya apa? Berhusnuzan pada Allah, baik sangka pada Allah. Setiap kali kita tidur di malam hari, kita bangun pagi harinya dalam keadaan masih beriman. Jika tidak ada cerita Ashabul Kahfi, mungkin kita akan khawatir. Ya, bagaimana nasib kita? Ada orang yang kemarin berjilbab, kemudian hari ini mungkin sudah melepas jilbabnya. Ada orang yang kemarin beriman. Maka Rasulullah SAW mengingatkan fitnah akhir zaman itu diantaranya adalah orang yang paginya beriman, sorenya kafir. Ada yang sorenya beriman, paginya kafir. Maka minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tetap diteguhkan, dikokohkan iman kita. Maka doa yang tadi di akhir, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Karena hati ini kita ingin tetap terus bersih, terjaga, salim, tak cacat dia, tak cacat oleh akhlak-akhlak yang buruk. Hati kita terus bisa dilapangkan, dada kita bisa dilapangkan, hati kita bisa bekerja sesuai sunnatullah ataupun sesuai maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjaga terus. Kalau hati kita terjaga dan bersih, insya Allah ketemu Allah enak. Ya, tidak lama hisab kita. Kata Nabi Ibrahim yang Allah abadikan di Quran, illa man atallah biqalbin salim. Dan itu akan terjadi untuk baginda Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak ada manfaat lagi harta benda. Mau kita bayar Allah, mau nyogok malaikat, nggak bisa. Berapa harta kekayaan yang ibu punya? Berapa harta kekayaan yang dimiliki oleh keluarga besar kita? Mau kita bayar Allah besok, Allah tak terima. Allah tak akan terima, Bu. Ya. Maka proyek kita selama pandemi, selama masih di dunia, ayolah, hati yang ada di
antara jemarinya Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, kita jaga baik-baik. Kemudian kita tiru contohi Nabi sallallahu alaihi wasallam, senantiasa berdoa agar diteguhkan hatinya. Kita ambil hikmah pelajaran dari cerita Ashabul Kahfi, bagaimana Allah ikat iman dalam hati mereka walaupun 300 tahun lamanya. Dan semua itu pelajaran, peringatan agar jangan kita salah langkah. Kita tidak disuruh untuk menghukumi seseorang, tidak juga disuruh oleh Allah untuk menjadi hakim. Kita hanya belajar dan terus belajar. Kita membaca dari lingkungan kita, membaca dari apa yang terjadi di negeri ini. Urusan hati, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik dan kita serius pengen jadi baik, insya Allah Allah mudahkan jalannya. Tapi kalau kita bohong, kita menipu diri sendiri, maka oleh Allah ceritakan tentang orang munafik. Orang munafik kata Allah, fi qulubihim maradun, ada penyakit dalam hati mereka. Itu masalahnya. Mereka bukan tak mau jaga hati, mereka bohongin dirinya sendiri. Dia beramal untuk orang, dia beramal biar dilihat orang. Kalau orang komentari amal solehnya, dia akan sakit hati. Kita nggak perlu begitu. Ya, bodoh amat dengan komentar orang lain. Bodoh amat dengan komentar netizen plus 62. Udahlah, ya. Apalagi ibu yang ingin beramal soleh, biar ibu berjualan pun, berdagang pun, yang penting lillah, silahkan. Ya, tak perlu mendengarkan komentar orang banyak. Ke ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hati itu diantara jemari Ar-Rahman yuqallibu haitsu yasha. Yang mau cari hadisnya, carilah, ya. Tentang qalbu. Qalbu itu di mana? Baina asabi'ir Rahman, di antara jemari Ar-Rahman. Siapa Ar-Rahman? Allah. Allah yang mana? Allah yang maha baik, Allah yang pengasih, Allah yang maha penyayang. Maka oleh Allah tak mungkin zalim. Jika hati kita berada di sana, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak mungkin akan menzalimi hambanya. Dan kalau kita sudah paham Allah tak akan menzalimi hambanya, mana mungkin kita hari ini ketika diuji oleh Allah, hati kita mungkin belum bisa menerima takdir Allah itu, kita katakan Allah zalim. Enggak. Karena kalbu kita di antara jari jemarinya siapa? Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Pahami pelan-pelan, dan terus dalami Quran. Insya Allah semua proses itu membuat kita semakin mengerti kenapa saya diciptakan, kenapa saya harus baca Quran. Orang yang baca Quran itu di antara tanda dia dekat dengan Allah. Orang yang suka bersama dengan Quran di antara tanda dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Quran bukan perkataan manusia. Quran bukan kata orang. Quran itu adalah kalam Allah. Maka kalau ibu-ibu sedang bersama Quran, rajin dengan Quran, berkutat dengan Al-Quran, insya Allah itu menunjukkan ibu sedang dekat dengan Allah. Tapi kalau kita mushafnya berdebu, kelamaan gak dibuka, kelamaan gak disentuh, mungkin karena hati kita yang sedang gersang, ataupun hati kita ada masalah. Maka jangan seperti munafik. Apa tadi kata Allah? Fi qulubihim maradun. Kalau di hati kita ada penyakit, maka oleh Allah dilanjutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Maka tolong dijaga hati ini baik-baik. Jangan hanya memohon hati itu dijaga oleh pasangan saja. Jangan hanya menagih pada suaminya, pada pasangannya agar hatinya dijaga. Tidak hanya itu, tapi tolong ingat dari masing-masing, hati kita jaga baik-baik supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala nanti saat menghisab kita mudah, sangat mudah. Ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam, ibu perhatikan di Quran, dia masakin buat tamunya, masak makanan yang sangat banyak. Seekor anak sapi yang gemuk. Ibu pernah nggak memasak anak sapi gemuk? Nah, ayam seekor aja susah, potong 18. Ayam potong 18. 22.
pelit banget besar. Oh, pelit banget. Ibu tahu Bu, Israfil di Arab itu makan ayam Bu, 13 real itu separuhnya. Separuh sendiri. 13 real aja. Anggaplah 13.000. Ya, kalau ibu mau ya seperempat masih bisa lah. Orang sana itu makan banyak. Israfil dulu imut Bu, dulu sebelum ke Saudi. Pas pulang dari Saudi, masya Allah, tambah sehat. Ya, karena tadi makanannya. Awalnya Israfil juga sama, merasakan kok banyak betul porsinya. Makanya emak-emak waktu pertama kali ke Saudi kita tawarkan al-baik. Al-baik itu ayam goreng. Ayam goreng versi Arab. Itu mereka makan berdua pun tak habis. Israfil awalnya memanglah susah. Besok-besok 2 porsi habis. Banyak betul Ustaz. Ya. Tapi nggak apa-apa Bu, ya. Jadi kalau kita belajar tentang kehidupan, Israfil melihat ibu-ibu perjalanan hidup pastinya panjang. Ya, 70 tahun hidup, 80 tahun, 60 tahun. Tapi kalau kita berpikir untuk apa sebenarnya kita hidup? Ibu, sebenarnya kita hidup di dunia ini berangkat ke surga atau pulang ke surga? Pulang. Maka perjalanan pulang tuh paling nggak enak. Ibu habis outbound, habis camping, habis jalan-jalan, mau pulang tuh kayaknya gimana rasanya Ibu ya? Kalau tempatnya bagus, berat mau pulang. Ya kan? Ibu pergi ke suatu tempat, kemana ya naknya? Pergi ke Mekah aja lah. Ibu pergi ke Mekah, padahal padang pasir, cuman tempat tuh bikin kita kangen. Mau pulang tuh berat, pengennya lama-lama di situ, ya kan Bu? Nah, begitu juga dunia ini. Kalau ibu terlalu senang dengan dunia, mau pulang tuh berat. Kecuali ibu tahu rumah ibu lebih asyik, itu pasti cepat pulangnya kan. Baru datang udah pengen pulang aja, karena tempatnya nggak mengasyikkan. Nah, sekarang ini kita bukan berangkat ke menuju surga, perjalanan pulang. Karena apa? Karena ayah kita, ibu kita dulu dari sana. Ya, ayah ibu kita dari surga. Tapi karena sesuatu hal atas ketentuan Allah, Nabi Adam dan istrinya Hawa harus turun ke bumi. Ya, itu Allah yang bikinlah skenario-nya. Ya. Allah yang bikin skenario-nya. Ya, Allah yang bikin takdirnya seperti itu. Ya, takdirnya udah ditentukan. Nah, sekarang kita menerima aja takdir itu. Nah, menerima dengan hati yang lapang, kita akan asyik. Jangan kita marah-marahin. Coba dulu Nabi Adam tak keluar dari surga kan? Ya belum tentu juga kita di surga. Jangan-jangan kita di neraka lahirnya kan? Lihat itu, anak-anak muda nonton film Hellboy. Atau Hellboy? Apa artinya? Lahirnya di neraka. Mana ada orang lahir di neraka ya kan? Nah, tapi mereka bikin film lahir di neraka. Ya, hell. Maka perjalanan panjang ini berlomba-lomba, semuanya berlomba-lomba. Siapa yang hatinya baik, insya Allah Allah paham itu. Tapi kalau hatinya tak baik, Allah juga mengerti. Itulah yang Allah kritik dari orang-orang munafik. Sekiranya dari awal mereka baik, Allah tahu kok hatinya. Maka bismillah, perjalanan panjang kita gunakan untuk membersihkan kalbu. Membersihkan apa? Hati. Kalau bahasa para ulama, ada yang dulu kita kenal dengan ulama-ulama sufi, yang mereka tidak lagi memikirkan dunianya. Kita dengar istilah zuhud dan macam-macam. Tapi kalau kita hari ini lebih suka menggunakan istilah tazkiyatun nafas. Apa itu tazkiyatun nafas? Mensucikan jiwa. Ya, mensucikan jiwa. Itu proyek selama kita di dunia. Maka kalau ibu sudah bisa mensucikan jiwa dari kesyirikan, dari perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah, dan itu pasti akhlak kita baik. Ya, akhlak kita baik. Orang kalau akhlaknya baik memang tidak bisa melakukan kesalahan, Ustaz. Bisa, karena manusia kalau tak melakukan kesalahan bukan manusia namanya. Ya, yang tak melakukan kesalahan siapa? Yang tak bermaksiat siapa? Malaikat. Ya, malaikat. Biar namanya mirip-mirip malaikat kan bukan malaikat juga. Ya. Jadi kalau ibu melihat Israfil bersalah, bermaksiat, ya manusia. Maka Quran punya tuntunan,
ketika Anda bersalah, ketika Anda berbuat dosa, maka segera bertaubat. Ya. Sementara iblis tak pernah taat. Iblis itu maksiat melulu. Kita bukan iblis, kita bukan malaikat. Berarti kalau kita baik melulu ataupun baik terus, Nabi bilang begini, "Lau lam tudnibu," sekiranya kalian tak satu pun melakukan dosa. Coba bayangin, Bu. Sekiranya semua ibu-ibu tak ada pun satu yang melakukan dosa, maka Allah memusnahkan ibu mati semuanya. Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang mereka melakukan dosa. Berarti Allah suka dong kita berdosa? Bukan. Allah suka kalau kita bertaubat. Ya, sekiranya kalian tak satu pun melakukan dosa, akan Allah ganti dengan kaum yang lain yang kaum itu melakukan dosa kemudian mereka bertaubat. Allah suka. Tapi kalau kita udah berdosa, tak mau sadar diri, gimana oleh Allah? Allah mau sayang. Gimana oleh Allah? Allah mau sayang kita. Allah akan lihat hatinya, ya. Allah akan kritik orang-orang, ataupun Allah sudah duluan mengkritik orang-orang munafik karena hati mereka yang sejak awal nggak beres. Mereka menipu orang mukmin, ya. Apalagi ciri orang-orang munafik versi di Quran surat An-Nisa, orang-orang munafik itu malas sholat. Ya, malas sholat. Bukan tidak sholat, dia masih sholat, tapi berdiri mau sholat itu udah malas-malasan. Apalagi ciri-ciri orang munafik itu, Bu, ciri-ciri orang munafik itu pengennya dilihat orang. Mamanya lihat dia kerjakan, bapaknya lihat dia kerjakan, temennya ngelihat dia lakuin. Tapi kalau nggak ada orang beriman, malasnya kelihatan. Jadi pengen dilihat orang, itu ciri orang munafik, ya. Makanya kita yang menghindari medsos biar tak kelihatan kita update status amal soleh kita, bagus. Tapi kalaupun dia punya niat untuk lewat medsos dia ingin sampaikan pesan supaya rajin ibadah, jangan disalahkan. Munafik loh, biar dilihat orang. Jangan. Kita bukan menghakimi, kita tidak disuruh untuk menghukumi seseorang. Nah, yang ketiga, zikirnya sedikit. Berarti kalau zikir sedikit itu yang hafalannya sedikit, jangan-jangan munafik dia. Mulai gemeteran kan? Astagfirullah. Dah enak-enak dah tadi Ustaz dua yang pertama. Kenapa zikirnya sedikit? Maka kata Imam Nawawi, zikir yang paling utama, afdal itu membaca Quran. Ya, ibu-ibu membaca Quran, alhamdulillah. Kalau dari dulu Quran itu cuma 5 ayat, ibu hafal, insyaallah 7 ayat pun ibu dah hafal. Al-Fatihah sudah hafal kan, Bu? Sudah hafal Fatihah? Alhamdulillah. Tapi kan Quran tidak hanya 7 ayat. Quran tidak hanya 21 ayat, 22 ayat. Quran ada 6.236 ayat. Coba semuanya pakai kalkulator pun boleh. 6.236 ayat dibagi setahun. Ayo. Setahun berapa hari? Ya, cobalah. Berarti satu hari harus berapa ayat? Keluar ilmu matematikanya, silakan. Tafadhal. 6.236 ayat. Dalam sehari 17 ayat aja. 17 ayat doang. Cuman sayangnya umur ibu bukan cuman setahun. Umur ibu berapa tahun? Banyak. Coba ya, kalau itu kan kalau dalam setahun. Coba bagi 10 tahun. 6.236 ayat dibagi 10 tahun. Berarti satu hari harus menyelesaikan berapa ayat? Udah mulai malas, ngitung aja malas, apalagi ngapal. Ngitung aja. Dulu waktu kecil dipaksa-paksa anaknya belajar matematika. Nah, kalau 10 tahun berarti hafal 2 ayat aja. Coba anak ibu, dari dia baru lahir, satu hari hafal 2 ayat aja, satu hari 2 ayat aja. Umur 10 tahun dah hafal 30 juz.
Iya Ustaz ya, baru turun juga ayatnya. Tidak ada ayat yang baru turun. Matematikanya aja. Jadi kan Nabi SAW kan dapat pertama kali cuma 5 ayat aja. 5 ayat saja Bu. Tetapi jedanya kan 3 tahun. Nah makanya menghatamkan 30 juz untuk seorang yang namanya Muhammad putra dari Abdullah itu butuh waktu 23 tahun. Jadi Nabi menghatamkan Quran 23 tahun. Ya, jika pengajian di Masjid Al-Munawwarah ini sudah dimulai oleh Abah sejak tahun 2006 sampai dengan 2020, seharusnya ibu-ibunya sudah hafal Quran berapa juz? Oh, seharusnya 10 terakhir Ali Imran, Ustaz. Bu, itu hitung-hitungan aja. Tapi beruntung yang hafal. Ya kan? Tadi mudah Bu, ibu sudah hitung sendiri. Ternyata kalau saya mau hatamkan Quran dalam waktu yang sekian, berarti satu hari hafal 2 ayat 10 tahun kelar. Berarti nanti ada anak-anak cucu ibu, anak cucu ibu suruh dia hafalkan satu hari 2 ayat. Ya sejak dia bayi. Ataupun sejak, jangan bayi lah, sejak umur berapa tahun? 4 tahun? Janganlah. Umur setahun lah. Satu hari dengerin 2 ayat. Kalau ibu nggak mau dihafal 2 ayat, dengerin 2 ayat sehari. Itu diulang-ulang. Pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi, ibu baca aja 2 ayat itu. Ya, dalam sehari. Besoknya 2 ayat lagi, 2 ayat lagi. Insya Allah kelar Bu. Belum balik ada hafal Quran. Insya Allah. Itu kalau mau hitung-hitungan. Tapi kan ternyata anak-anak hari ini, anak-anak muda, satu hari 1 lembar pun bisa. Tapi yang membuat kita belum bisa adalah kurang istiqomah. Ataupun azam kita kurang kuat. Ya, tekad kita belum kuat. Kalau ibu mau, bismillah, kerjakan. Yang kedua, urusannya apa lagi? Hati. Balik-balik ke hati. Ya, kalau hatinya lapang ataupun dadanya lapang, hati akan ikutlah lapang. Kalau dadanya sempit, hati juga akan ikut sempit. Oke, kita buka surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Ibu bikin aja metodenya sendiri, bagaimana biar anak-anak ibu hafal Quran. Ya, jangan terlalu banyak ayat yang disuruh hafal. 2 ayat cukup. Ya, dalam sehari. 3 ayat pun boleh. Kalau dia setiap hari tambah hafalan, tapi kemudian lupa di kemudian hari, kan nggak enak. Maka pelan-pelan tapi pasti. Ya, seperti baginda Nabi 23 tahun hatam Quran. Ataupun Quran di dada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita malas, ya malas itu ada pada manusia. Kenapa malas itu ada pada manusia? Karena dulu ayah kita pun terlihat seperti itu. Ya, tekadnya kurang kuat. Tekadnya untuk menjadi itu dan ini kurang kuat. Allah bilang lam najid lahu azma. Nanti kita buka ayatnya. Baik, surat Al-Insyirah, ya, surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Oke, sampai 3 ayat aja Bu. Siapa mau baca terjemahnya? Silahkan. Wahai Muhammad, bukankah kami telah menjadikan dadamu lapang? Kami telah meringankan bebanmu yang memberati pundak. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah handle Nabi. Nomor 1, Allah tanya, siapa yang membuat dada Nabi lapang? Allah. Yang kedua, Allah punya tawaran ataupun Allah sudah kasih tahu yang membuat beban jadi ringan itu siapa? Allah. Jadi sebenarnya siapapun bersama Allah, Allah sudah bikin bebannya tidak terlalu berat. Maka beban terberat yang dipikul oleh yang namanya manusia itu adalah dosanya sendiri. Dosanya sendiri. Maksiat yang kita kerjakan membuat ibu ketakutan. Maka kata Nabi, siapa orang yang ketika dia berbuat yang baik dia senang,
ketika berbuat maksiat dia sedih, itu tanda dia orang beriman. Ibu kalau bermaksiat sedih nggak, Bu? Ada sesuatu keburukan maksiat yang ibu kerjakan bikin ibu sedih, itu tanda ibu masih beriman. Ya, tandanya ibu masih beriman. Kenapa? Karena Nabi yang ngingetin. Kata Nabi, kalau anda mengerjakan yang baik, anda senang. Anda mengerjakan yang buruk, berkhilaf, salah, maksiat, anda sedih. Itu namanya apa? Anda masih mukmin. Maka Ibnul Qayyim bilang begini, ketika seorang manusia itu melakukan kemaksiatan, dia berbuat dosa, maka Allah akan kirimkan tentaranya ada dua. Apa yang pertama? Alham. Tidak enak rasa hati itu, gundah. Yang gham pula yang membuat dia sampai sedih. Itu tentara Allah dua-duanya, Bu. Tak terlihat tentaranya, tapi ibu bisa ngerasakan ada sesuatu. Maka tinggalkanlah maksiat, jangan berbuat dosa, kau akan senang. Tak akan berat bebanmu nanti. Maka apapun yang terjadi saat kemaksiatan kita kerjakan, ada maksiat yang kita kerjakan, jangan ibu pikir maksiat itu cuman berbuat dosa terang-terangan ataupun meninggalkan sholat. Enggak. Maksiat lisan, maksiat mulut, ngomongin orang, itu maksiat, Bu. Itu parah tuh maksiatnya. Ya, mungkin ibu telat bangun masih oke lah, tapi udah ngomongin saudaranya sendiri, dia apa namanya bahasa kita? Itu maksiat. Karena itu makanya kalau setan itu, kalau buat ibu-ibu, tak mungkin lah kata setan, Bu, ibu cantik ini, baju begini besar, jilbabnya, gamisnya, masya Allah, pergi ke karaoke situ. Untuk apa setan suruh kita ke karaoke? Ibu pun tak mau, dibayar pun ibu tak mau. Makanya setan dia gangguin ibu-ibu yang sudah di masjid, bukan suruh ke tempat-tempat karaoke, pub, narkoba, bukan. Disuruhnya ibu apa? Berbuat riba. Makanya jangan ketipu. Enggak apa-apa Ustaz, nanti kan bertaubat Ustaz, istighfar. Enak aja. Ingat ya, setan tak mungkin suruh kita keluar dari masjid berbuat dosa di luar, karena setan dah tahu ibu suka sama masjid. Tapi setan dia lari kan pas azan aja. Coba ibu lagi gibah, azan berkumandang, lanjut gibahnya atau berhenti sebentar? Kenapa berhenti sebentar? Oh lah, azan pun lanjut. Kalau azan pun lanjut, jangan-jangan setannya kita tuh. Kan kata Nabi, ketika setan dengan azan tari terkentut-kentut. Bukan lari terbirik-birik, larinya terkentut-kentut. Alaihi durat. Durat itu kentut yang durat. Nah, itu durat. Bahasa Arabnya kentut berbunyi, duratun. Apa? Kalau kentut tak berbunyi, fusaun. Apa? Fusaun. Fusaun. Itu kentut tak berbunyi. Nah, kalau azan berkumandang, syaitan lari terkentut-kentut. Kata Nabi, alaihi durat. Ini dah lari, dia dengar azan terkentut-kentut. Ibu masih gosip juga berjalan. La ilaha illallah. Berarti kata setan, lu sampai lu nyalahin gua. Lu yang setan, ya kan? Makanya minal jinnati wan nas. Ada setan manusia juga. Ada setan jin, ada setan manusia. Cuman yang parah tuh setan manusia, parah betul. Dibaca-baca ini enggak lari. Ya, dibaca-bacanya enggak lari juga dia. Oke? Berarti Bu apa? Mulai lapangkan dada. Karena yang dapat membuat lapangkan dada kita Allah. Kemudian yang dapat membuat ringan beban kita siapa? Allah. Supaya kita tak terasa berat beban itu, maka hindari maksiat. Hindari maksiat. Ingat enggak Imam Syafi'i melapor kepada gurunya Waki'? Ya, Waki'. Dia bilang syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'as. Aku lapor, aku curhat pada guruku Waqi', kenapa hafalanku hilang-hilang? Ya, kalau ibu-ibu bukan kenapa hafalan saya hilang-hilang Ustaz. Kenapa enggak hafal-hafal? Ya kan? Kalau Imam Syafi'i hafal hilang, ibu belum hafal, tak hafal-hafal. Ya Allah, berat mana dia Bu? Berat itu. Apa ini? Berat yang itulah.
Udah punya hafalan hilang tuh lebih sedih. Ibu kan masih anteng-anteng karena belum hafal jadi belum hilang. Bu, orang kalau punya hafalan hilang itu lebih sedih loh, Bu. Ya. Kalau ibu tetap anteng nggak punya hafalan, ya Allah. Nah, mulai dari kena astagfirullah, astagfirullah. Bagus tuh. Mulailah mulai menghafal. Ustaz, nggak usah tapi. Biar beruban rambut ibu, nggak apa-apa hafal. Ibu kira istri Nabi Ummu Salamah itu umurnya muda? Udah banyak umurnya, jangan ngomong tua, tersinggung ibu-ibu. Udah banyak umurnya. Tapi kenapa dia? Jangankan hafal Quran, hadis pun dihafalkannya. Baik ya, Allah lah yang membuat dada kita luas, lapang. Allah juga lah yang bilang ke Nabi, kalau bebananmu kami yang bikin ringan. Kalau ibu udah paham berarti ada yang handle, Bu. Ada yang menguasai kita. Ada yang bisa membuat lapang dada kita. Ada yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Allah. Nah, apa amalannya? Lihat ayat berikutnya. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Allah angkat, Allah sebut nama Nabi itu. Nabi mungkin berdosa, Nabi mungkin pernah bersalah, tapi karena Nabi yakin Allah Maha Pengampun, Nabi mau diingatkan oleh Allah. Allah sebut-sebut namanya. Sampai hari ini kita sebut nama Nabi. Tak pernah berhenti nama Nabi Muhammad di dunia ini disebut. Setiap hari ada yang sebut. Bahkan setiap detik disebutnya nama Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak. Biar orang mau menghinakan Nabi, tapi ingat baik-baik, Allah ingatkan juga pada kita, wa rafa'na laka dzikraka. Disebut nama Nabi itu. Mau di langit di bumi semua disebut namanya. Kenapa? Innallaha wa malaikatahu. Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat. Maka kita menghadapi yang kasus kemarin pun beda-beda orang, karena masing-masing punya dalilnya. Ada yang semangat, ada yang diam-diam baik, ada yang melawan. Nggak masalah. Kita bukan bagian menghukumi orang. Yang penting bagaimana hati kita, dada kita lapang menerima perbedaan. Kalau sedikit berbeda langsung berantem, sedikit berbeda langsung berantem. Gara-gara video viral di masjid, di WA, orang-orang sholat tak rapat. Yahudi senang kalau orang Islam sholatnya tak rapat. Dulu Nabi Muhammad di Mekah tak ada sholat pun. Mana belum ada sholat jemaah di masjid kan? Di Mekah udah ada belum sholat jemaah? Belum ada. Sholat 5 waktu aja belum turun syariatnya. Memang zaman itu Yahudi gimana? Kan baru belakangan, baru di Madinah sholat wajib itu ada, sholat 5 waktu itu ada. Ya, kalau dia bilang hadisnya Yahudi Yahudi benci kalau kalian mengucapkan amin, itu benar. Itu benar, ada hadisnya. Yang kedua, kalau kalian mengucapin salam, itu benar. Nabi sampaikan. Tapi kalau urusan tak rapat-rapat softnya itu yang berat itu. Serafil sampai cari mana yang ketiga ini, dari mana riwayatnya, belum ketemu sampai hari ini. Yang dua pertama betul, yang ketiga ini belum ketemu. Mana yang sebut Yahudi senang? Ya, maka jangan berlebihan. Kita harus adil. Akhirnya di grup bapak-bapak bikin kisruh tuh. Ya, gara-gara apa? Gara-gara sholatnya renggang. Yang disalahkan ulama-ulama Madinah, Masjid Nabawi juga sama. Terus akhirnya ibu-ibu pun share-share juga di grup tuh. Ini kan bener kan? Nah itu kan, Bu. Ini zaman fitnah, Bu. Ya, kalau kita punya ilmu, alhamdulillah. Kalau tidak punya ilmu, jangan asal ngomong. Udah cuma bukan asal ngomong, nuduh orang tidak bagus pula. Tolong hati ini masalahnya ini. Tidak lapang aja dikit, sempit dia langsung. Dah baik-baik Allah bikin lapang hati gitu bisa menerima perbedaan. Dah bagus Allah bikin hati kita itu bisa menerima. Walaupun kita ada yang salah, kita nggak pernah nyalah-nyalahin. Tapi kita sendiri yang punya masalah. Kalau baca surat Al-Baqarah tadi, yang bermasalah hatinya siapa? Siapa? Yang fi qulubihim maradun itu siapa? Munafik. Ingat baik-baik, munafik itu dia tidak tinggal dengan orang kafir. Munafik itu dia cari tempat tinggal dengan orang mukmin. Dia ikut sholat, cuman malas sholatnya. Dia ikut ngapal Quran, cuman malas juga ngapal Qurannya.
Kita nggak bisa lihat. Ibu kalau lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh sahabat Nabi yang luar biasa. Setan aja takut sama dia. Sekelas Umar masih takut kalau dirinya masuk kategori munafik. Abu Bakar, manusia termulia sesudah baginda Nabi, masih merasa dirinya kalau munafik itu ada pada dalam dirinya. Kita nggak pernah merasa diri munafik. Udah nuduh orang nggak beres, nuduh ulama pula. Yang bermasalah itu bukan, yang masalah itu hatinya sebenarnya. Fi qulubihim apa tadi? Maradun. Ada penyakit di hatinya itu. Itu harusnya bukan buat kita tuh ayat. Harusnya ayat itu untuk orang munafik. Pantesan aja di awal Al-Baqarah Allah saat cerita tentang orang beriman cukup 3 ayat menceritakan sosok, perilaku, perawakan orang mukmin. Hanya 3 ayat aja. Orang kafir cukup 2 ayat saja, Bu. Untuk munafik Allah ceritain 13 ayat. Ibu tahu nggak di antara ciri-ciri munafik? Dia bilang ini demi membangun, ini untuk membangun, untuk memperbaiki kondisi. Padahal kata Allah dialah sesungguhnya perusaknya itu. Akhirnya kan kita takut. Harusnya yang baca Al-Baqarah itu takut. Jangan-jangan gue yang munafik. Jangan gampang nuduh orang. Kita nggak mau perpecahan. Kita nggak mau merusak negeri ini. Syekh Shinqiti di Madinah, di Masjid Nabawi, mulai habis maghrib dia baca ayat la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan, ini firman Allah, jangan kalian merusak sesudah Allah perbaiki kondisi kalian. Allah perbaiki bumi ini, jangan kalian bikin kerusakan lagi. Kata Syekh Saleh Maghamisi, muridnya yang duduk di situ, dari habis maghrib baca ayat itu beliau menangis sampai isya beliau nggak ceramah. Kira-kira menurut ibu apa yang ditadaburinya? Apa yang beliau tadabbur dari ayat itu? Jangan rusak lagi bumi ini. Dah cantik-cantik Allah bikin, dah bagus-bagus Allah kasih ke kita. Kok kita rusak juga? Kok kita rusak juga? Makanya kalau pengen lihat yang selain urusan baca Quran, ibu lihat pohon itu, Bu. Lihat pepohonan. Pohon itu bagus. Pohon itu Allah tumbuhkan untuk kita, untuk hewan-hewan. Tapi kalau ada yang menebangnya, dah bagus Allah tumbuhkan tuh pohon. Ya alhamdulillah Israfil masih senang kalau lewat Parung karena pohon besar tuh masih tetap di situ. Walaupun dari dulu kabarnya mau ditebang, mau diapa. Ingat ya, Nabi pernah bilang kepada Khalid bin Walid waktu perang, tidak boleh mencabut pepohonan. Itu perang, Bu. Ini kita nggak perang, tapi kita tebang tuh pohon. Makanya kata Nabi, siapa yang menebang pohon, Allah telungkupkan wajahnya di api neraka. Ustaz, hadisnya baru nyampe juga. Iya, baru sampai. Hadis riwayat Ahmad Israfil. Itu berarti apa? Betapa pedulinya Islam untuk apa? Mengatur rakyatnya ini, mengatur umat ini. Ustaz, terus saya pernah motong pohon, Ustaz. Nah, hati-hatilah. Mulai takut kan? Makanya kalau kita punya ilmu, kita nggak akan sembarangan melakukan sesuatu. Makanya Israfil akhirnya memperhatikan, lihat Facebook, scroll di wall Facebook itu kan. Ternyata orang-orang Barat lebih mengerti. Pohon yang besar mereka tak tebang, mereka pindahin tuh pohon. Mereka angkut itu pohon, pakai entah berapa ratus ban yang dipakai. Hanya untuk pindahin pohon, nggak mau dirusak. Nabi lebih dulu, Nabi bilang apa ke Khalid yang lagi perang? Jangan kau tebang pohon-pohonan. Nah, dalam kasus hadis barusan, bukan Nabi bilang begini, siapa yang menebang pohon bidara, Allah telungkupkan wajahnya di api neraka. Begitu hadisnya. Itu pohon bidara tuh. Itu pohon bidara. Itu pohon belum lama ditanam. Ya, tapi kalau ada yang nebang, ingatkan dia. Muka kau neraka. Jangan juga gitu, ya kasihan pula dia kan. Kalau dia menebangnya untuk sampai masuk masjid, tidak apa-apa. Jadi kasusnya begini, di zaman Nabi ada pohon bidara, sering dipakai teduh orang banyak. Di zaman Nabi ada pohon bidara yang sering dipakai teduh orang banyak, berteduh orang di bawah itu. Tidak tahu kenapa ditebangnya tuh pohon. Keluarlah hadis barusan, siapa yang menebang pohon bidara, Allah telungkupkan wajahnya di api neraka. Nggak ngeri kayak gitu, Bu? Makanya tidak boleh seenak perut kita nebang pohon.
Ya, kemarin Isra sampaikan ada anak muda ketakutan. Ustaz, saya pernah nebang pohon mangga, Ustaz. Nah, besok tanam lagi pohon mangga. Kenapa? Hadis satu lagi kata Nabi, jika Anda tahu besok hari kiamat dan di tangan kananmu ada fasilah, bibit korma, maka tanam tuh bibit sekarang. Berarti agama kita keren nggak? Keren. Perang nggak boleh nebang pohon, nggak boleh cabut pohon. Besok kiamat di tangan kita ada bibit pohon, tanam itu. Itu Rasul yang ngomong. Berarti kan agama kita Masya Allah banget. Jangan kita terlalu cetek, jangan terlalu sempit memahami agama. Gara-gara apa? Hati. Semua dikomentarin, dirinya sendiri dia lupa. Maka oleh Allah, Allah ingatkan Yahudi. Kita buka tentang Yahudi di awal Al-Baqarah. Allah ingatkan di awal surat Al-Baqarah, atamuruna an-nasa bil birri. Weh, dah hafal ibu-ibu. Masya Allah. Keren. Memang MTHM keren. Kalau jemaahnya begini, apalagi ketuanya, ya kan? Kenapa senyum-senyum? Ayat berapa, Bu? Ayat berapa ya? 44. Ini Allah masih mengkritik orang Yahudi yang dikasih kitab suci. Ya. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Terus wa antum tatlunal kitab. Terus afala ta'qilun. Itu pertanyaan Allah. Silakan terjemahnya. Boleh kemenak, boleh tafsiriyah, terserah. Yang penting yang mau baca. Jika kamu tidak mampu. Ayat 44. Atamuruna an-nas. Mengapa kamu menyuruh orang? Ya, mengapa kamu menyuruh? Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat, tidakkah kamu mengerti? Ini Allah tanya aja. Jadi awal Baqarah itu Allah tuh ceritain ke kita. Jangan langsung kitanya dikritik. Ya, kalau kita baru-baru belajar tiba-tiba dikritik kan gak enak. Jadi Allah bawakan dulu, sebelum kamu tuh udah ada kok orang kayak gitu. Ya. Jangan kita kira kita doang yang diuji, orang sebelum kita juga diuji. Nah, sekarang orang Yahudi, Allah tanya begini, kenapa sih lu itu suruh orang berbuat begini dan begini, tapi lu nya sendiri kok enggak? Padahal lu baca Taurat. Allah nanya, afala ta'qilun, lu sehat enggak? Sehat enggak akalmu itu? Otakmu bisa berfungsi enggak? Nyuruh-nyuruh orang tapi lupa dirinya sendiri. Padahal dia baca Quran. Allah enggak mau orang mukmin begitu. Ya. Kalau ibu-ibu pengen suruh cucu ibu hafal Quran. Kenapa berhenti? Ibu suruh cucu ibu hafal Quran, terus neneknya ndak ngapalin Quran, itu kan masalah tuh. Ya kan, dah tua Ustaz. Itu masalah berikutnya. Sebenarnya bukan masalah di lisan kita atau sudah berubannya kita, masalah di hati. Coba ya, setiap nenek menghafalkan Quran, dilihat sama cucunya. Itu kan lebih asyik, lebih keren. Maka bismillah para ummahat, ibu-ibu suka anak-anak ibu hafal Quran. Ibu tunjukkan jugalah ke mereka. Kalau bunda pun ikut hafal bersama kamu nak. Ya, biarpun ibu hafalannya terlambat, nggak ada masalah. Yang penting ibu tunjukkan ke mereka. Ini bunda. Ya, benar bunda malam-malam bikinkan kue buat kamu. Tapi siang-siang bunda juga murojaah. Bahkan sambil menggoreng-goreng apa itu. Itu pun bunda hafal Quran. Kan keren. Anaknya datang, bunda an-naba ya. Amma yatasaalun. Lanjut dek. Anin naba'il azim. Lanjut dek. Apa lagi? Enggak apa-apa. Itu awal. Awal enggak apa-apa, Bu. Lama-lama kan terbiasa. Allah bisa karena biasa. Ini ayat ini coba ingat-ingat. Orang Yahudi itu suruh orang ini lupa dirinya sendiri. Padahal dia baca kitab suci. Otaknya di mana? Itu bahasa kasarnya itu. Bahasa Qur'annya apa? Afala ta'qilun. Kalian enggak pakai akalmu itu. Enggak mikir.
nyuruh orang doang. Makanya ibu lihat Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu punya cerita. Ada ibu tua, dia anaknya ini, bukan ibu tua lah, ada ibu-ibu. Ngomong tua ya. Ya Israfil akhirnya paham. Quran tidak pernah bicara wanita tua. Ya, tapi Quran bicara wanita melemah. Ajus. Masih ingat ya? Tapi kalau cowok, dia suka ngomong tua. Berarti dari situ Israfil paham, jangan sekali-kali ngomongin ibu-ibu tua. Padahal setiap bercermin dia melihat dirinya, Masya Allah, ya kan? Doanya kan hafal ya, Allahumma kama hassanta khalqi, biar putih abu-abu beruban bling-bling, lihat cermin tetap Allahumma kama hassanta khalqi. Ya, oke. Mahatma Gandhi didatangin sama ibu-ibu. Dia bilang, Pak, Tuan, tolong dong, anak saya ini suka makan meta. Meta itu dia manisan, dia tepung yang dibulat-bulat digoreng. Ibu kalau lihat di India dan Pakistan ada makanan manisan gitu, Bu. Digoreng kemudian direndam dengan air gula, warnanya merah. Meta. Kata jadi si ibu ini datang cuma pengen apa? Si Mahatma Gandhi nasihatin si anak ini supaya anaknya jangan makan itu terus, ya. Kata Mahatma Gandhi, sebulan lagi kau datang sini. Dia bilang ke ibu itu, Gandhi bilang apa? Datang sini sebulan lagi. Udah sebulan kemudian ibu tuh datang lagi. Dia ngomong ke anak tuh, Nak, jangan kau makan itu ya. Jangan kau sering-sering makan itu ya. Udah gitu aja. Si nenek ini, si ibu ini nenek lagi. Si ibu ini bilang, gitu doang. Ya, kenapa? Nah, terus dijawab sama Gandhi. Ini ambil pelajarannya ya, Bu. Dia kafir, memang kafir dia. Kata dia, waktu ibu datang ke aku pun sebenarnya lagi suka makan itu. Jadi kalau aku lagi suka makan itu dan aku nasihatin anak ibu, berarti kan apa? Nasihatin diri sendiri kan. Nah, makanya aku udah tinggalin, maka aku suruh datang sebulan lagi. Nah, sekarang aku udah berhenti makan itu. Nah, sekarang aku nasihatin dia. Itu si kafir aja punya ilmu begitu. Kita Yahudi baca kitab suci, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka kenapa Israfil itu sebenarnya enggak suka, enggak berani kalau ngomongin suruh ibu ngapal, kalau enggak hafal tuh enggak suka Israfil. Ya, tapi ya enggak sampein juga salah. Maka bismillah, ibu-ibu mulailah hafalkan Quran. Hafalkan Quran. Awalnya perlu dipaksa. Kenapa? Masih ingat cerita Rasulullah pertama kali dipaksa suruh baca? Berapa kali dipaksa? 3 kali. Nggak bisa baca, tetap dipaksa. Paksalah diri kita. Jangan suruh-suruh anak, jangan suruh-suruh cucu itu dan ini, tapi kita lupa diri sendiri. Apalagi nyuruh orang lain. Ya, apa ayatnya, Bu? Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala. Udah, hafalkan, amalkan. Mau suruh orang sedekah, kita dulu yang sedekah. Mau suruh orang jaga kebersihan, kita dulu jaga kebersihan. Mau suruh orang menghafal, kita coba diri kita mulai menghafal. Mau suruh orang datang tepat waktu, kita juga harus belajar tepat waktu. Insya Allah, jika agama kita seperti itulah para pemeluknya, insya Allah agama ini tidak mungkin ada yang jahatin. Ya kan? Semua akhlaknya luar biasa. Tapi mustahil sepertinya. Kenapa? Semuanya tidak sama. Ya, masing-masing ada apa namanya? Ada kadarnya. Baik, Alam Nashrah selesai. 2 ayat tadi, 3 ayat bahkan. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kemudian wa rafa'na laka dzikrak dan seterusnya. Di ayat-ayat berikutnya ada cara bagaimana hati kita bisa lapang. Ya, di antaranya adalah membantu anak ya yatim dan seterusnya. Nah, di ayat ini pula mengingatkan kita jangan suka suruh orang, tapi kita lupa diri sendiri. Makanya dalam doa ibu, Rabbighfirli wali walidayya. Apa artinya? Wahai Tuhanku, ampunkanlah dosaku dan dosa
Lihat, di doa ini Allah ajarkan kepada kita, justru bukan perhatikan orang tuamu dulu, dirimu dulu. Ya kan? Dirimu dulu. Saking kita pengen membantu orang tua, tapi lupa diri sendiri pun tak benar juga. Itu buktinya. Rabbi ufirli, ampunkan dosaku, baru, dan dosa kedua orang tua. Orang-orang di maskapai aja paham. Kalau terjadi kecelakaan, yang pakai ini duluan siapa? Oksigen. Pakaikan bayinya apa anaknya? Dirinya. Dirinya dulu. Ibu benar sayang anak, tapi jangan lupa diri ibu. Ibu benar sayang orang tua, tapi jangan lupa diri ibu. Karena besok masing-masing ditanya oleh Allah dirinya dulu, bukan orang lain. Gimana mau perbaiki hati? Jangan suruh orang duluan, kita lupa diri sendiri. Siap insya Allah menghafal? Mau hafalin surat apa? Ali Imran. Ali Imran 11 ayat terakhir, silakan. Itu amalan Rasulullah kapan? Bangun tidur malam. Bangun tidur malam. Kenapa bangun tidur malam dibaca? Ibu nanti perhatikan, tadaburi aja ayat-ayatnya. Nah, sementara tidur siang kita buka surat apa? Tidur siang diceritakan oleh Quran. Di surat Al-Furqan juga Al-A'raf. Kita buka Al-A'raf dulu baru Al-Furqan, ya. Buka Al-A'raf dulu baru Al-Furqan. Ibu masih ingat kalau tidur malam itu berapa lama? 5 jam. Berapa durasi tidur malam ibu-ibu? Berapa durasi tidur malam ibu-ibu? Tidur sehat berapa jam? 8, 7. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ibu-ibu, Bu, Assalamualaikum. Al-Kahfi, Ashabul Kahfi, berapa lama mereka tidur? Coba, nantilah dulu Al-A'rafnya. Buka Al-Kahfi dulu, cepat. Berapa lama Ashabul Kahfi tidur? Ayat berapa? Tidak tahu. Cepat, ayat berapa? Hah? 25. Ayat berapa? Udah ketemu semuanya? Benar. Walabisu fi kahfihim salasamiatin sinina. 300. Terus wazdadu tis'a, ditambah berapa? 9. Jadinya berapa tahun? Bu, apa bedanya tidur ibu dengan Ashabul Kahfi? Beda. Apa bedanya? Dia tidur dalam gua, ibu tidur dalam kamar. Selalu mau tanya lagi. Ini ayat berapa, Bu? 22. Waktu Allah bangunkan Ashabul Kahfi dari tidurnya, mereka tanya temannya sendiri, berapa lama kita tidur? Tidak lama. Mereka saling bertanya, kita berapa lama tidur di sini, Bos? Berapa? Sebentar. Lihat ayat Qur'annya, jangan lihat ke depan, nggak ada jawaban. Ayat keberapa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam tak pernah baca Al-Kahfi aja. Setiap Jumat hatam, update status tuh. Ayat berapa dia bilang? Dia saling bertanya, berapa lama kita tidur di dalam gua ini? La ilaha subhanakallahumma wa bihamdika. 26? Siapa yang jawab 19? Boleh pulang. Bacalah ayat 19 ya.
Terjemahannya. Yang kuat dikit Bu, tambah lagi Bu, kekuatan suaranya. Dan demikianlah kami bangunkan mereka. Di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah. Nah, coba Ibu lihat ayat berapa Bu? Barusan ayat 25. Barusan ayat 25 kan? Yang mereka lama tidurnya. Nah, sekarang mereka saling bertanya di ayat 19. Berapa lama kita tidur? 1 hari. Atau setengah hari. Padahal berapa? Masya Allah. Ibu tidur berapa jam? Berapa jam Ibu tidur? 8 jam. Pas bangun berasa berapa menit? Nanya aja. Pas Ibu bangun berasa berapa menit? Setengah jam? Jawablah Bu, karena Ibu nggak usah malu. Semuanya sama kok. Ibu tidur tadi malam yang tadi bilang 8 jam. Terus berapa? 7 jam, yang 4 jam. Pas bangun berasa berapa menit tidurnya? Sebentar. Ya sebentar tuh kayak berapa hari? Kayak sehari. Coba tidur sebentar berasa sehari. Mereka 309 tahun berasa sehari juga. Terus ngapain banyak-banyak tidurnya di dunia? Ngapain banyak-banyak tidurnya di dunia? Ya waktunya tidurlah Ustaz. Allah bilang di Quran penghuni surga itu sedikit tidurnya. Oh gitu Ustaz ya. Mana ayatnya? Baru OTW. Ayatnya apa? On the way. Oke ya. Ini cerita ketika setiap Jumat Ibu membaca pas ayat ini, Ibu tolong ingat baik-baik. Ya Allah. Allah bohong apa cerita beneran Ashabul Kahfi ini? Atau fiktif? Atau hanya hayalan? Ambillah hikmahnya. Yang tidur 309 tahun, yang ditidurkan 309 tahun pun berasa sebentar tidur tuh. Jika kita tetap ngotot sehari harus 7-8 jam tidur, berarti sepertiga hidup kita isinya sepertiga hidup kita isi tidur. Enakan Nabi Yusuf tidur mimpi. Mimpi apa? Mimpi apa Nabi Yusuf? Mimpi bintang. Mimpi apa lagi? Bulan. Apa lagi? Manusia pula. Tidak baca Yusuf. Ya. La ilaha illallah. Yang mimpi sapi itu bukan Nabi Yusuf. Itu raja. Ini ayatnya ketukar-tukar. Itu tanda udah hafal atau belum hafal? Astagfirullah. Baru dipuji dah langsung berubah. Nabi Yusuf mimpinya apa? Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ayah, tadi malam Yusuf mimpi. Mimpi apa nak? 11 bintang. Apa lagi? Matahari. Apa lagi? Bulan. Kenapa dengan 3 ini? Semuanya kulihat sujud padaku. Surat Yusuf, surat 12 ayat keempat. Ustaz kok tahu? Yang bawa wahyu. Harusnya malaikat Jibril dah selesai bawa wahyu. Kenapa ibu bebankan ke malaikat Israfil juga? Ada di Quran. Cuman mungkin kita tak sempat mengkajinya. Ya, padahal dulu ibu hamil anak laki-laki Yusuf diulang-ulang. Hamil anak perempuan surat Maryam diulang-ulang. Janganlah ya. Nanti kalau rajin-rajin baca surat Yusuf, ganteng anaknya. Ternyata anaknya tidak ganteng, kecewa nanti. Oke ya, lihat Yusuf. Yusuf tuh mimpi, dia tidur, dia mimpi. Ibu tidur, tidak ada mimpi yang diceritakan Quran. Ngapain banyak-banyak?
Lihat Bu, jadi cerita Yusuf ada 11 bintang, matahari, bulan, semuanya sujud. Ibu pernah mimpi begitu, kayak mimpi Nabi Yusuf? Pernah? Ya enggak maulah Ustaz, kenapa? Nanti aku dilempar sumur juga. Ya kalau ibu mimpi enggak lah. Yang dilempar ke sumur itu Yusuf masih kecil. Kalau ada nenek-nenek mimpi kayak gitu enggak mungkin dilempar sumur. Melempar sendiri itu. Melemparkan diri. Kalau Ya enggak ada masuk kubur. Baik Bu, lihat. Jadi ternyata ada pelajaran buat kita. Yusuf pernah mimpi. Yusuf tidur ada mimpinya. Ibu tidur enggak mimpi-mimpi. Ya, kita tidur sebentar berasa memang sebentar banget. Ini tidur ratusan tahun berasanya juga sama. Lah ngapain banyak-banyak tidur? Ibu di surga mau tidur enggak? Mau tidur di surga? Latihan di dunia, jangan banyak-banyak tidur. Masa gitu Ustaz? Coba ya, ibu masuk surga tidur aja, bawaan dari dunia ya Allah, tidur. Kawan-kawan ibu semuanya bersenang-senang, ibu tidur aja korok. Oh, mumpung di kasurnya empuk. Ya kan enggak enak Bu. Kawan-kawan ibu udah jalan ketemuan dari reunian, ibu masih tidur. Bawaan dari mana? Dunia. Mau gitu? Masa bisa gitu sih Ustaz? Ya, ibu nanti sambil lihat kan. Kita suka bertahmid di dunia, sampai di surga kita bertahmid. Kita suka bertasbih di dunia, di surga besok kita bertasbih. Kita suka memberi salam di dunia, di surga pun memberi salam. Tes. Ini lihat nama itu. Mau ganti mic-nya. Baik ibu-ibu, berarti semua yang di dunia ini kan kebiasaan kita. Kalau kita paham, oh ayah kita tuh dari sana. Ternyata yang dari sana dibawa ke sini. Nanti dari sini masuk lagi ke sana. Adam alaihissalam kan dari surga. Udah pernah tinggal di surga. Dia turun ke bumi kan mirip-mirip aja. Makanya karena surga mewah, surga itu luas, surga itu macam-macam, pokoknya indahnya luar biasa. Nah sampai ke bumi Adam tidak tahu bagaimana cara bikin rumah. Oleh Allah dibikinkanlah rumah contoh. Makanya di Ali Imran Allah kasih tahu, rumah contoh pertama aku taruh di bumi itu namanya Ka'bah. Oh itu rumah contoh Ustaz. Iya. Maka bangun rumah tidak usah besar-besar, kayak Ka'bah aja. Kotak-kotak aja. Enggak, kata Nabi Muhammad, Ka'bah itu dulu ada 2 pintunya. Intinya di situ. Jadi rumah jangan 1 pintu, bikin 2 pintu. Sekarang rumah 1 pintu semuanya kan, mau lari susah. Ke belakang tidak ada tembok semuanya. Nah, itulah dia. Coba ada pintu belakang kayak rumah-rumah di kampung tuh. Nah, ibu mau ke pasar, mau beli buat tamu, tidak malu-malu. Sekarang maaf, kita datang, oh ketahuan belanja. Dikiranya masak di belakang, ya kan? Nah, ini Nabi cuma bilang dulu Ka'bah pertama kali dibangun oleh Ibrahim, bukan pertama kali dibangun Ibrahim. Waktu dibangun oleh Nabi Ibrahim ada 2 pintunya. Ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya. Berarti ilmu arsitek pun sebenarnya ada dalam Quran. Diajarkan oleh Nabi. Ya, di Quran rumah pertama yang Allah bikinkan untuk kalian adanya di Mekah. Berarti seperti apa? Ka'bah. Kata Nabi Muhammad, Ka'bah itu awalnya ada 2 pintunya, pintu masuknya dan pintu keluarnya. Dapat lagi pelajaran. Baca Al-Kahfi sama juga. Ketika Ashabul Kahfi tidur dalam gua, ada matahari pagi masuk dalam gua sinarnya. Benar? Ada matahari sore terbenam, sinarnya juga masuk ke dalam gua. Benar? Berarti rumah kita yang buat tidur harusnya begitu juga. Ini rumahnya tidak masuk matahari. Pantesan aja skincare-nya banyak. Berjamur tuh badan. Salah siapa? Coba dari awal kita bikin rumah tidak usah besar-besar. 1. Yang penting ada 2 pintu. Pintu depan, pintu keluar, masuk, pintu keluar. Pintu depan, pintu belakang. Yang ketiga masuk sinar matahari. Selesai tidak? Selesai. Yang penting sinar matahari. Belajar dari Al-Kahfi. Dalam gua mereka tidur. Memang gua tuh gelap. Cuman Allah kasih tahu matahari masuk. Sinarnya pagi-pagi. Di ayat berapa? Gimana Ustaz ya? Perasaan tidak pernah kami baca ayat itu Ustaz. Yang baca Al-Kahfi. Nyari lagi. Ya salam. Alhamdulillah. Ibu selama ini baca Al-Kahfi itu diapain sih? Oh baca aja. Padahal kelas tadabbur udah banyak betul.
Ayat 7, 17. Nah, apa bunyi ayatnya? Terjemahnya aja. Muhammad, jika kamu lihat posisi gua itu ketika pagi hari dan hari kami. Nah, Allah bilang ke Nabi, wahai Nabi, kalau engkau lihat posisi gua, Nabi tidak ke sana. Nabi disuruh apa? Imagine tuh. Ibu coba imajinasi. Ibu gini, Allah bilang, kalau kamu lihat gua itu, lihat. Allah yang bilang, kalau kamu lihat ke gua itu, matahari di pagi harinya ada yang masuk sinarnya ke dalam gua dari sisi kanan. Berarti apa yang terbayang oleh ibu? Bu, assalamualaikum. Kalau lihat gua itu, setiap pagi matahari terbit ada sinar masuk ke dalam gua. Berarti posisi gedung itu, gua itu dari mana ventilasi ataupun apa? Ventilasi namanya? Celahnya itu, ibu kan akan bisa ngitung. La ilaha illallah, la haula wala quwwata illa. Itulah baca Al-Kahfi. Bu, matahari kalau terbit, nih. Ini kan rumah ibu kan? Matahari terbit dari mana? Lihat ketinggiannya. Kalau matahari masih di sini, masuk enggak? Masuk enggak? Matahari kalau terbit, nih, ibu kalau di Masjid Munawarah ini, Bu, ibu kalau pas matahari terbit, ibu duduk aja pojok situ. Duduk aja pojok sana itu. Setiap syuruk, itu mulai kelihatan warna di langit. Ya, ibu agak tinggi sedikit mataharinya, ibu lagi tiduran terkena. Berarti kalau kita bikin rumah, jendelanya di bawah atau di atas sini, terserah kan? Ternyata orang zaman now pinter. Biar dapat semua, dibikin kaca semuanya panjang kayak gini. Berarti kan matahari baru mulai dapat, matahari udah naik dikit dapat, pas di atas nggak dapat kan? Keren nggak yang begini, Bu? Kira-kira inspirasinya dari mana? Bukan Al-Kahfi. Otak manusia itu sebenarnya sudah cocok. Quran itu sebenarnya cocok sama fitrah manusia. Cuman kalau karena kita tidak mau deketin Quran, ya akhirnya kepikiran juga sih. Tapi kalau ibu dapat Quran, oh ternyata di Quran ada. Berarti apa? Setiap matahari terbit, jam berapa terbitnya? Sekarang setengah 6 terbit kan? Sekarang setengah 6, 5:25 udah terbit. Bulan depan lain lagi dia. Oleh Allah cuman bilang, Allah tidak bilang jam. Allah cuman bilang wa tarasyamsa idza tala'at, pas terbit. Tazawaru an kahfihim dzatal yamin, dari sebelah kanan. Jadi banyak hal bisa ibu dapatkan. Oh, condongan matahari, ketinggian matahari, posisi gua, posisi ashabul kahfi. Berarti ilmu arsitek itu ada di sini. Kenapa orang di dalam rumah tidak sehat? Karena nggak dapat sinar matahari. Kenapa ibu harus keluar berjemur di keluar? Karena rumah ibu ketutup semuanya. Kalau ibu nggak mau keluar bisa aja sebenarnya, tinggal buka jendela, ya kan? Tapi yang bikin ribet kan ibu sendiri. Bukan saya Ustaz yang bikin rumah, arsitek. Makanya arsitek itu suruh belajar ngaji. Allah udah bilang, rumah pertama adalah yang ada di Mekah. Berarti yang di Mekah apa? Ka'bah. Makanya kan berselisihnya para ulama, siapakah yang pertama kali membangun Ka'bah? Makanya jatuhlah pada pendapat malaikatlah yang diutus oleh Allah untuk bangunkan itu sebagai rumah pertama, rumah contoh. Maka Nabi Ibrahim, Ustaz, Nabi Ibrahim itu membangun di atas pondasinya. Berarti pondasinya masih ada. Mungkin di zaman Nabi Nuh itu apa? Ikut sekalian apa? Hilang karena banjir besar. Yang dibangun oleh Ibrahim adalah dari atas pondasi yang tersisa, dinaikkan batu di atasnya. Itu semua sejarah di Quran, diceritakan oleh Allah. Kan Adam kan, ibu kan kebayang orang dari surga suruh ke dunia, bikin rumah kayak apa? Inspirasinya dari mana? Ya kan? Oleh Allah dibikinkanlah tuh rumah contoh. Nah sekarang kita baca Kahfi, dapat lagi ilmu baru. Oh, rumah yang penting dapat sinar matahari. Ibu walaupun sakit, tapi ternyata kamar ibu masuk sinar matahari pagi hari, sehat nggak ibu? Walaupun ibu nggak keluar, yang penting ibu di dalam dapat sinar. Mana ceritanya? Ini barusan.
Ashabul Kahfi itu keluar nggak tiap pagi? Enggak. Sehat nggak mereka? Berapa tahun tidurnya? Ini belum 100 tahun sakit-sakit encok. Ya, Ustadz jangan, Ustadz ngeledekin kami, Ustadz nanti sakit juga. Nggak usah gitu juga, ya kan? Ya, intinya dapat kita inspirasi. Kok bisa ya 309 tahun ditidurkan sehat walafiat? Salah satu kuncinya adalah ayat barusan. Dapat sinar matahari waktu, bukan sinar matahari sepanjang hari, gosong dia. Lagi tidur panas banget. Enggak, Allah cuma bilang ketika terbit. Dapat ilmu kan Bu? Bukan ketika siang. Makanya duha yang terbaik, kata Nabi, saat anak unta mencari perlindungan karena mulai menyengat sinarnya. Anak unta aja kepanasan. Nah, anak unta kepanasan jam berapa? Oh, jam 7. Lihat, ini mungkin dikumpulkan mazhabnya 200. Banyak betul mazhabnya. Nah, enggak, wah berantem lagi. Berantemlah dulu. Keluarkan semua undang-undangnya. Ibu mau lihat, Bu. Ibu perhatikan lagi. Sebenarnya ada fitrah lain yang Allah bikinkan buat ibu-ibu. Apa? Ketika ibu bawa anak ibu berjemur. Mungkinkah ibu bawa anak ibu berjemur saat terik matahari? Kenapa ibu keluar dari rumah bawa anak berjemur waktu dulu? Lihat, sehat kan? Ibu kan nggak mungkin bawa dia pas panas-panas banget. Seakan-akan Allah tuh ngasih kode lagi. Anak nggak minta ibu bawa, tapi ibu pun dikasih apa oleh Allah? Ada fitrah tuh, Bu. Ibu itu tergerak untuk pergi keluar. Dia nggak mungkin saat terik jam 12 dia bawa anaknya, dia biarkan. Bilal bin Rabah. Kan nggak mungkin. Jadi semua itu sebenarnya pelajaran kita. Makanya Allah dalam Az-Zariyat Allah bilang, lu lihat deh dirimu sendiri itu. Ada pelajaran. Kau akan bisa paham siapa Tuhanmu kalau kau lihat dirimu. Kita bisa kenal Allah lewat kalamnya. Kita bisa kenal Allah lewat makhluk-makhluknya. Melihat kondisi ini pun, oh Masya Allah ya Quran ya. Iya, memang baru turun ayat-ayatnya. Memang begitulah rasa-rasanya. Semuanya kok baru turun Ustaz. Padahal udah sering kami baca. Itulah perlunya tadabbur. Ya, kok rasa-rasanya tadabbur tuh semua baru turun. Nanti ditanya Ustaz, nanti ditanya udah hafal belum? Kan baru turun Ustaz lah. Setiap kajian baru turun, padahal turun. Ya, baik Bu, lihat kan? Kemudian yang kedua bukan sinar pagi saat terbit saja, tapi yang kedua sinar sore. Saat matahari dan ibu juga perhatikan, kalau ibu mungkin waktu anak masih kecil ibu bawa berjemur pagi, pasti sore pun ibu bawa dia pergi jalan-jalan. Lihat Allah punya cara loh. Dan semua itu terjadi sebelum anak ibu balik. Sampai dia lewat usia baliknya, bawa sore keluar enggak mau, bawa berjemur pagi enggak mau. Waktu dia masih jahil, waktu dia belum punya ilmu, dia ikutin aja maknya. Dibawa berjemur pagi hari ikut. Dia nggak pernah protes karena belum bisa ngomong, karena belum punya ilmu. Dibawa sore ke taman segitiga, dia ikut aja. Karena dia belum bisa ngomong, belum punya ilmu. Sekalinya dia pinter dikit, Bu, Allahu Akbar. Bunda aja deh. Bunda aja deh katanya. Aku nanti hitam. La ilaha illallah. Dia lupa bertahun-tahun dulu maknya bawa dia berjemur tak hitam-hitam juga. Bunda aja deh, nanti aku lelah. Aku di kamar aja ya main game sama teman-teman. Akhirnya begitulah. Padahal Al-Kahfinya sudah dibaca. Tapi rasa-rasanya baru turun. Nah, perlunya Quran diingatkan. Lanjut terjemahnya. Ayat yang sama. Dan ketika matahari condong ke barat, sinar matahari jatuh di sebelah kiri gua. Jadi sore hari mataharinya kiri sinarnya. Ibu kebayang nggak sekarang? Nah, dari ayat ini pun ibu yang sudah pernah pergi ke Yordania, melihat langsung gua Ashabul Kahfi, tolong praktek ini ceritanya ini. Allah cuma bilang ke Nabi, kalau ibu perhatikan, oh ternyata di mana matahari yang dimaksud oleh Al-Kahfi itu ya? Ustaz, saya udah pernah masuk Ustaz, tapi kayaknya nggak ada Ustaz.
Ya udah deh Ustaz, saya berangkat lagi ke Yordan. Ya silakan. Berangkat ke Yordan hanya pengen buktikan ayat. Keren bu, kalau punya duit. Nah, gimana caranya? Kumpulin, bayarin ustadznya. Ustadz bawa, Ustadz berangkat, ini duitnya. Ustadz kasih kode, enggak. Ini sebagai salah satu solusi. Terus di sana Ustadz video lah Ustadz. Atau Ustadz live, ya live Facebook. Kita pengen lihat Ustadz. Nah, lagi live sinyal hilang. Masih kayak nggak ada masalah. Pokoknya kalau Israel udah percaya nggak perlu ke Yordan, nggak ada masalah lah. Udah percaya aja. Intinya adalah matahari terbit masuk sinar dari kanan, matahari terbenam sinar dari kiri. Selesai. Jadi nggak bikin Israel sedih kan? Aku belum pernah ke Yordan, pengen deh ke Yordan. Ngapain? Habis ke Yordan lihat cewek Yordan nggak balik lagi, kan nggak enak juga. Makanya bu, Al-Urdun, Yordania, Lubnan, Libanon, Filistin, Palestina, Syria, 4 negeri ini namanya Biladus Syam. Wanitanya dikenal dengan Banul Asfar. Nah, dalam sejarah Arab, wanita cantik itu ada di sana. Makanya alasan orang munafik nggak mau ikut perang waktu melawan ke Tabuk, mereka bilang nggak tahan kami nanti lihat cewek-cewek itu. Itu masalahnya lagi. Ibu baca Quran, di antara alasan yang dikemukakan munafik tadi. Dia bilang, ya Rasul, aku kan masih muda, di sana kan ceweknya jadi cantik, nanti aku nggak tahan gimana? Itulah lagi. Jadi Banul Asfar itu wanitanya cantik-cantik. Nah, Biladus Syam ini di antara wanita-wanita yang Masya Allah banget. Ya, pengenlah Ustaz lihat dapat orang sana. Israel dapat kabar kalau anak ibu nikah dengan orang Suria, orang Palestina, itu kalau mau pulang sekeluarganya harus ikut. Berat juga Ustaz ya, enggak jadilah Ustaz. Nah, udahlah sama orang Pamulang aja. Ya, mau kemana-mana boleh, ya kan? Ustaz kok ke situ? Enggak tahu juga kenapa ke situ. Oke ya, lanjut terjemahnya. Jadi dapat sinar pagi saat terbit, dan saat yang kedua sinar sore saat terbenam. Lanjut. Para pemuda berada di tengah-tengahnya. Para pemuda di tengah-tengahnya, berarti kan persisi itu bu. Jadi mereka pas di tengah gua, ada sinar kanan, sinar kiri, sinar pagi, sinar sore. Berarti mereka dapat sinar itu tak langsung dari atas, enggak kepanasan juga. Yang penting ada. Berarti kalau saya bikin rumah kaca Ustaz, kaca itu panas. Ya, mending kayak zaman-zaman dulu bikin aja jendela kan. Ya sekarang ini panas nih gini. Kita bikin tuh jendela-jendela atau apa, lubang-lubang anginnya. Nah, tinggal pikir aja bu, oh Ka'bah dari batu doang. Masya Allah, silakan aja. Mau bikin kalau batu semua Ustaz, tidak masuk dia. Akhirnya Israel berpikir kalau begitu minimalis itu justru desain pertama. Orang sekarang mau pulang lagi, kembali lagi ke desain yang minimalis. Padahal minimalis sudah duluan. Tapi pas ke Petra, pas ke Yordania, pas ke Mesir, pengen rumah bertiang-tiang. Ya kan? Tiang-tiang mewah, megah. Pas ke Amerika, habis ke Washington DC, ngelihat istana, keren. Istana Merdeka, begitu juga. Tiangnya besar-besar. Ibu, kalau lihat pilar-pilar besar itu, Allah ceritain Fir'aun tentang pilar, bu. Wa Fir'aun adil Autad. Autad itu pilar-pilar. Itu punya Fir'aun loh, Ustaz. Iyalah. Duluan Fir'aun yang bikin kayak gitu. Yang lain ikut aja. Ya enggak mau lah Ustaz kayak Fir'aun. Ya kayak Ka'bah aja lah. Kota aja lah. Enggak enak juga Ustaz. Digabung gimana Ustaz? Nah, terserah ibu. Pokoknya terserah. Yang penting apa? Dapat sinar pagi, dapat sinar sore. Maka ternyata teknologi piramida pun sama. Biar dia segitiga begitu, dapat juga dia. Ada bagian sisinya yang bisa masuk sinar. Arsitek zaman dulu lebih keren. Iya, arsitek zaman dulu lebih keren dari arsitek zaman now. Buktinya Allah cerita di Maryam. Buktinya Allah cerita di Az-Zukhruf. Dibuka Ustaz, nanti dulu, belum habis ayatnya. Silakan lanjut, tutup ayatnya. Demikian itulah salah satu kekuasaan Allah. Allah cuma pengen sampaikan pesan, Allah tuh keren, Allah tuh hebat. Baca cerita itu. Urusan sinar matahari aja Allah ceritakan di Quran. Allah ingin sampaikan pesan, ada orang tidur 309 tahun sehat walafiat. Di antara penyebabnya dapat sinar pagi, sinar sore. Selesai. Keren gak Quran?
Allah keren. Hai para pembaca Al-Kahfi di hari Jumat, jangan ngebut-ngebut baca Al-Kahfinya. Ya, barusan ayat berapa? Sebelumnya ayat berapa? 19 dulu. 17, 19, 25. Ya, sebelum 17 kan 19 dulu. Baru 25. Udah ngotot salah lagi. Nah, 3 ayat ini hafalkan. Ustaz, enggak apa-apa Ustaz 3 ayat. Enggak apa-apa. Hafalkan 17, 18 nanti dulu, enggak apa-apa karena belum dipelajari. Hafal 19. 19 tentang apa tadi? Tentang berapa lama mereka 25 tentang apa? Durasi berapa tahunnya mereka dalam gua. Nah, 3 ayat ini ibu sudah paham, mulai dihafal. Kalau gitu Ustaz, saya hafal semuanya dari 17, boleh. 17, 18, 19, 25. Kebanyakan Ustaz. Enggak apa-apa, 17, 18, 19 dulu 3 ayat diulang-ulang. Salat sunat, rawatib, ba'diyah, qobliyah, witir, boleh. Siap? Ada tanda kekuasaan Allah di situ, Bu? Ada. Lanjut terjemahnya. Siapa saja yang Allah beri hidayah, maka ia akan menemukan. Nah, ini versi tafsiriyah. Ya, siapa saja yang Allah beri hidayah, maka dia menemukan Islam. Karena kita hari ini karena pakai Quran. Nah, yang kemenak. Siapa yang pakai kemenak? Jadi kalau di tafsiriyah, siapa saja yang diberi hidayah, Allah akan berikan dia Islam. Allah akan ajarkan padanya Islam. Yang Kementerian Agama. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Nah, mendapat petunjuk artinya dapat Islam. Karena kita setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, karena mintanya apa? Islam. Allah bilang begini, siapa yang dapat petunjuk, maka dia dapat petunjuk. Terus tutup. Akan tetapi siapa saja yang karena dosa-dosanya, lalu Allah akan sesatkan. Siapa yang karena dosa-dosanya? Akan tetapi siapa saja yang karena dosa-dosanya, lalu Allah sesatkan. Yang karena dosa-dosanya, lalu Allah sesatkan, terus? Maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pun yang dapat memberinya petunjuk kepada Islam. Siapa yang karena dosa-dosanya Allah sesatkan, maka nggak ada yang bisa membuat dia jadi masuk Islam lagi. Oke, terjemahan kemenaknya. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi. Kenapa tafsiriyah memilih siapa yang karena dosa-dosanya dia jadi sesat? Karena Allah kalau kita bacanya begini, siapa yang Allah sesatkan dia? Kita bilang, kok Allah sesatin orang sih? Maka di tafsiriyah dibikin lebih mudah dipahami. Siapa yang karena dosa-dosanya Allah sesatkan, jadi kita nggak citra negatif pada Allah tuh nggak ada. Kalau di sini kan siapa yang Allah sesatkan, berarti terserah Allah dong nyesatin dia. Bukan, Allah nggak mungkin kayak gitu. Allah itu sudah memberikan jalan, memberikan pilihan, terserah Anda. Ketika kita memilih untuk bermaksiat, berarti kita memilih sesat. Kita memilih dosa karena kita milih jadi sesat. Orang yang memilih dosa maksiat, siapa yang bisa nyelamatin dia? Nggak ada. Yang bisa hanya Allah juga. Nah, apa pelajarannya? Kan barusan cerita matahari pagi, matahari sore. Kok tiba-tiba Allah bilang siapa yang dapat hidayah maka dia dapat. Siapa yang nggak dapat maka dia nggak dapat. Apa pelajarannya? Gini Bu, gua itu sampai hari ini masih ada nggak? Masih. Orangnya udah nggak ada. Mataharinya masih. Sama persis ketika Allah berikan Quran. Matahari tetap mereka dapat manfaatnya saat mereka tidur. Kenapa? Karena mereka tidur dalam iman, dibangkitkan lagi pun dalam keadaan iman. Sekarang Quran di zaman Nabi sama di zaman kita sama tidak? Kalau sama, berarti orang yang tetap mau menggunakan Quran dimanapun dia pasti manfaat. Buktinya matahari yang sama dengan dulu, dengan sekarang, dengan zaman Nabi itu sama menyehatkan. Nggak ada zaman Nabi Musa mataharinya agak berbeda dengan Nabi Muhammad. Enggak. Matahari Ashabul Kahfi dengan kita sama. Kalau matahari pagi pasti sehat, matahari sore juga bisa menyehatkan. Sama. Tapi kita bertengkar gara-gara jamnya. Yang bagus jam 6 kok. Yang bagus tuh jam 7.
Enggak, yang bagus jam 10. Itu masalah di kita tuh. Yang tua-tua bilang, jangan. Yang tua-tua bilang jam 10. Kenapa? Bagus untuk tulang. Yang bilang pernapasan, yang asma bilang jam 6 di pantai. Itu juga. Enggak ada masalah kan? Dokter bagi-bagi. Oh, kalau ini yang pernapasan bagus yang pagi-pagi sebelum jam 8. Yang mau jam 10 juga boleh untuk tulang. Bukan tulang, panas. Ya, berarti Quran juga sama. Qurannya ada, sebenarnya Quran itu manfaat. Tapi manusianya yang nggak mau. Sementara Ashabul Kahfi di dalam gua gelap, Allah tetap hadirkan tuh sinar. Karena mereka mau dari awal. Apa bukti maunya? Rabbana atina min ladunka rahmatan. Itu maunya mereka. Biarpun dalam gua, biarpun tidur, tetap dapat. Sekarang kita enggak tidur, enggak dalam gua, kok enggak dapat? Kok enggak dapat? Karena enggak serius mintanya. Maka seriuslah dalam doa setiap Fatihah yang dibaca. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ibu-ibu serius ketika membaca setiap hari ihdinas siratal mustaqim, wallahi Allah enggak akan membuat ibu bosan duduk di majelis-majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu yang dibaca di dalamnya adalah Quran. Kebayang ya? Manusia itu yang hanya cuman bertujuh, mereka buronan, mereka ditidurkan, mereka hanya membaca satu doa yang Allah abadikan. Pas bangun mereka minta makan, pas bangun mereka merasa cuman sebentar. Padahal 309 tahun, kok masih beriman? Kok dapat rahmat? Padahal mereka tidur dalam gua. Karena serius doa di awal. Doa. Apa itu doa? Wujud cinta hamba. Dia percaya sama Tuhannya. Dia pasti minta pada Allah. Ya Allah, kasih aku itu. Allah berikan. Kita Masya Allah. Rumah Masya Allah. Tapi nggak mau matahari masuk. Udah satu hal. Kita nggak mau sebenarnya. Nggak mau belajar dari Quran. Yang kedua, Quran itu Allah bisa berikan pada kita walaupun dalam rumah sebenarnya. Tapi walaupun ada di rak Quran, di gadget Quran, nggak mau kita buka kok. Kan masalahnya di kita, bukan masalahnya di Allah. Quran tuh ada di mana-mana sekarang, mushaf tuh. Mau di masjid ada mushaf, di rumah ada mushaf, maharnya pun mushaf. Tapi nggak mau dibuka, maka bagaimana mau dapat? Maka matahari itu ada celah yang dibukakan sedikit aja oleh Allah. Setiap hari mereka dapat sedikit aja. Nggak apa-apa 2 ayat 1 hari, nggak apa-apa 7 ayat 1 pekan, nggak masalah kok. Yang penting serius tidak, istiqomah enggak, belajar dari Ashabul Kahfi. Ibu tidak tidur, harusnya Quran bisa kita hafal. Harusnya rahmat itu bisa kita banyak terima, Bu. Karena nggak tidur. Mereka gua 309 tahun gelap tetap dapat walaupun hanya 2 kali sehari. Jam berapa? Mungkin itulah yang dirasakan oleh para nenek-nenek hari ini. Israfil sendiri pribadi dulu setiap pagi subuh ngaji, setiap maghrib ngaji, habis sholat ngaji, habis sholat maghrib ngaji lagi. Anak-anak kan tidak dapat, berat anak hari ini itu ngaji habis subuh, karena bapaknya pun susah bangunin anaknya. Anak sore pun ngajinya sesudah asar sebelum maghrib. Dulu ibu-ibu sesudah maghrib apa sebelum maghrib? Kenapa hari ini sebelum maghrib? TPA-nya. Nah, itu jadi bahan pertimbangan kembali. Mustahil kan anak-anak nanti ibunya susah kemalaman. Banyak alasan. Makanya yang harus ditodong itu, yang dijewer itu bapaknya. Bikin aja anak itu, didiklah. Jangan cuma bikin aja, didik. Ingat Bu, cerita di Quran, Maryam dia butuh sosok ayah. Ayahnya nggak ada, Imran. Siapa Allah hadirkan? Sosok laki-laki lain. Pamannya, Zakaria. Berarti butuh sosok laki-laki itu, Bu. Sosok pendidik dari cowok itu perlu. Buktinya Maryam. Biar Maryam dia tidak punya ayah, tapi ada sosok laki-laki, Zakaria. Justru sosok Zakaria ini belajar banyak dari anak barusan. Belajar apa Zakaria dari Maryam? Belajar berdoa di mihrab, ya kan? Kok kamu bisa rezekinya sampai ke kamarmu? Padahal kan aku yang jagain kamu di luar. Kok aku nggak tahu? Lihat, bisa yang tua belajar dari yang muda.
Itu cerita Quran. Justru cerita Quran itu menginspirasi banyak. Oke, kita selesaikan tadi cerita di surat Al-A'rafnya nggak usah dibaca karena tadi mau dibuka Al-A'raf ya, buka Al-Furqan aja. Buka Al-Furqan. Banyak ayat yang belum sampai ya. Tadi rencananya mau kita baca, tapi karena waktunya sudah habis. Ayat 24. Atau dari ayat sebelumnya satu ayat boleh. Ayat 24 aja ya. Semuanya baca bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ashabul jannati yawma idzin khairum mustaqarran wa ahsanu maqila. Maqil itu dari qailulah. Apa? Qailulah. Qailulah itu dari qalilun. Qalilun apa? Sedikit. Berarti qailulah itu tidur sebentar di siang hari. Kalau bahasa bulenya, bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Londonya nap. N-A-P. Nap. N-E-P. Terjemahnya yang mau bacakan. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Terus? Pada penghuni surga mendapatkan tempat tinggal dan tempat tidur lebih baik daripada ketika itu. Nah, Allah bilang tempat terbaik untuk ditinggali oleh ibu-ibu nanti di surga itu ya surga lah. Ashabul jannah, penghuni surga pada hari ini khairun mustaqarran, tempat tinggalnya khair. Apa khair? Baik. Bagus banget, Bu. Allah di samping bilang tempat tinggal ibu itu bagus, Allah juga bilang ahsanu maqilan. Lebih baik juga tempat apa? Istirahatnya. Karena maqil yang digunakan berarti tempat istirahat siang ibu besok di surga itu keren banget. Maka benar kata Nabi, tidurlah sebentar di siang hari karena sesungguhnya syaitan tidak tidur di siang hari. Srafil lihat dua santriwati penghafal Quran di Cibubur yang Srafil sering ke sana, itu mereka jam 11 jam istirahat. Yang di Depok juga sama, santriwatinya baru 2 bulan atau 3 bulan, mereka juga punya program jam 11 selesai semuanya agenda mereka tidur. Kenapa apa yang membuat kita tidak bisa tidur sebelum zuhur? Karena kita mikir habis zuhur baru tidur. Kenapa habis zuhur baru tidur? Karena kita punya agenda habis zuhur makan siang. Ya kan? Ngaji, sholat, makan, tidur. Padahal kalau kita baca di Maryam, di surga itu tak ada makan siang. Di surga itu tidak ada makan siang. Boleh makan siang boleh, tapi jam makan di surga itu nggak ada jam siang. 2 waktu kata Allah di surah Maryam. Ustaz ayat berapa? Nggak usah dibaca, lihat aja sendiri nanti. Ya, Ustaz mah nggak asik. Ayatnya OTW gimana? Ya, jadi kenapa tidur siang? Ini sangat berpengaruh untuk malamnya. Makanya ibu buka Az-Zariyat sekarang. Az-Zariyat ayat 17. Nah, ini ciri penghuni surga. Ciri penghuni surga ayat 17 Az-Zariyat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'una. Apa artinya? Mereka melakukan salat tahajud pada sebagian malam. Itu terjemahan tafsiriahnya, mereka melaksanakan salat tahajud. Di terjemahan Kementerian Agamanya, Di dunia mereka sedikit sekali tidur di malam hari. Jadi ingat, penghuni surga, wahai ibu-ibu, calon penghuni surga, mau banyak-banyak tidur di dunia atau enggak? Allahu Akbar, itu Ustaz lagi. Dah tua itu justru enggak banyak tidur. Ya kan? Wahai para nenek-nenek, tidur 7 jam lelah, capek, pegel, enak berapa jam tidur? 2 jam cukup, 4 jam, 3 jam cukup lah. Ya Allah tuh udah bimbing semuanya kok. Allah kasih tahu surga. Penghuni surga itu sedikit tidur kau di dunia. Malam-malam tuh sedikit tidurnya.
Ngapain Ustaz? Ya tadilah. Nah, maka tidur siang jangan lupa. Biar sebentar tidak apa-apa. Nanti Allah ganti yang lebih baik lagi tempat istirahat siangmu di surga. Makanya Israfil dengar yang di Jepang wajib semuanya itu tidur siang. Walaupun di atas meja kerjanya. Wih, keren juga Jepang berarti. Ya kan? Kalau di Jepang aja bisa seperti itu. Dan mereka tidak beriman. Mereka berarti meneliti. Nah, kita punya ayatnya. Allah janjiin apa? Hai semua yang tidur siangnya cuma sebentar. Allahu Akbar. Ibu lagi ngaji dengan ini kan, lagi tadabbur gini kan sebelum zuhur, tiba-tiba ibu gini. Seger langsung. Selesai dah itu. Qailulah lah itu. Biar terhantuk di tembok. Enggak apa-apa, Bu. Allah ganti ahsanu maqilan di surga. Yakinlah itu. Biar sebentar. Ya, tapi kalau ibu udah naik kasur, Allah, bukan enggak bisa qailulah namanya. Panjang, habis makan pula kan? Allah. Makanya di Quran itu caranya untuk supaya kita sholat asar, maka oleh Allah hafidhu ala sholawati was sholatil wusta. Wusta itu sholat tengah. Lihat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya kan? 5 sholat kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib. Yang di tengah apa? Asar. Makanya jaga asarnya. Karena kita makannya siang, habis itu istirahat, habis itu Allah. Jadi semua jadwal kita itu ya versi kita. Mau pakai Quran ya Nabi dah duluan. Makanya Anas bin Malik bilang, tapi Jumatan kami habis Jumat baru istirahat. Tapi kalau pakai makan, acara makan, yalah nanti ngundang Ustaz, enggak usahlah makan siang. Enggak apa-apa, di surga lah tuh. Ya. Makanya diatur lagi kalau siang itu jadwal Nabi melepas pakaian luarnya. Berarti Nabi istirahat. Banyak kok cerita Quran dan semuanya insya Allah pelan-pelan akan kita baca. Pelajaran kita hari ini mulailah lapang dada. Ya, terimalah Quran ini dan amalkan isinya. Mulai dihafalkan. Kemudian penghuni surga sedikit tidur di malam hari. Ingat, sedikit tidur di malam hari itu bukan begadang. Tapi bahasa Arabnya apa di sini? Ma yahja'una. Al-huju' itu apa? An-naumul munqati', tidur yang kepotong-potong. Tidur yang terputus-putus. Ibu tidur nanti malam jam 8 dah tidur, ya kan? Setengah 8 kan selesai salat maghrib. Ya, salat isya, afwan, dah tua. Setengah 8 selesai. Ibu jam 8 tidur. Bangun jam 10, enggak apa-apa. Bangun jam 10 salat 2 rakaat, tidur lagi, ya kan? Ya kan, pipis, wudu, salat 2 rakaat, tidur lagi. Bangun lagi jam 12, enggak ada masalah. Itu penghuni surga kayak gitu modelnya. Ustaz, tapi kalau kita bangun jam 3 bablas subuh, itu berat banget. Ya, berat sekali. Makanya yang dipuji oleh Nabi Muhammad, salat malamnya siapa? Ingat? Nabi Daud, tidur setengah malam, bangun sepertiganya, istirahat lagi seperenamnya, baru bangun lagi. Itu yang namanya huju'. Huju' itu apa? Tidur yang terputus-putus. Ingat Bu, tidur yang kepotong-potong apa namanya? Huju'. Mana ayatnya? Ini. Kalau tidurnya panjang terus, itu bahasa Arabnya rukud. Itu seperti siapa? Ashabul Kahfi. Ibu mirip Ashabul Kahfi apa mirip yang penghuni surga yang ini? Ashabul Kahfi. Berarti ibu namanya rukud. Maka orang-orang Arab, kalau orang-orang Arab di Indonesia bilangnya tidur itu apa? Reget, ya kan? Rokoda. Qafnya jadi ghain. Ya, rukudun, tidur Ashabul Kahfi itu panjang. Nah, itulah ibu-ibu. Kalau penghuni surga gimana tidurnya, Bu? Ini. Huju qalilan minal laili ma yahja'una. Nah, wahai calon penghuni surga, tolong siangnya isi dengan qailul. Biar di mobil sebentar aja nggak ada masalah. Ibu lagi nyetir, bangun rumah sakit. Janganlah. Astagfirullah. Kalau tidur sebentar, tidur di Munawarah kan, ada parkiran habis sholat nanti. Ustaz, nanti bakso saya tidak ada yang beli. Ya, belilah bakso tuh, nggak apa-apa, beli. Ya, tidur sebentar di mobil nggak apa-apa. Yang penting sebentar. Gantinya di mana nanti? Surat apa tadi?
Adzariyat pula. La ilaha illallah. Al-Furqan. Ayat berapa? Allah ganti dengan ahsanu maqila. Yang terbaik tempat istirahat siang ibu. Berarti apa? Latihanlah tidur siang sebentar. Walaupun di surga Allah tak katakan ibu tidur siang lagi. Tapi tempat istirahat siang di surga ahsan. Apa itu ahsan? Lebih baik. Lebih keren. Mau tidur lama-lama di dunia apa sedikit aja? Sedikit di siang hari, sedikit di malam hari. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tolong doakan Abah ya, semoga Abah Allah berikan kesembuhan. Ya, yang juga semuanya yang sakit juga Allah berikan kesembuhan. Ya, semoga ibu-ibu Allah dijadikan para penghafal Quran. Ingat Al-Baqarah, jangan kita suruh anak cucu tapi lupa diri sendiri. Padahal kita belajar ngaji. Allahumma rahmna bil Quran, ya Allah berikanlah kami rahmat dengan Al-Quran ini ya Allah. Ya Allah sayangilah kami karena kami biar di usia sekian pun kami masih mau mengaji ya Allah. Sayangi kami, rahmatmu untuk kami. Waj'alhu lana imaman, jadikanlah Quran imam yang terus menerus berada di depan ya Allah. Terus menerus ada di depan. Membimbing kami, jalan hidup kami kemanapun kami melangkah, Quran yang membimbing. Wa nuran, jadikan Quran nur, cahaya. Dalam gelap, biar tak ada listrik, kami tetap dibimbing Quran. Kami dibimbing Quran untuk perbanyak tasbih. Kami dibimbing Quran untuk perbanyak zikir mengingatmu. Kami dibimbing Quran untuk perbanyak mengaji, membacanya dengan tartil ya Allah. Nur, dalam gelap kami, tetap kami diterangi oleh cahaya Quran. Saat kami terjerumus dalam kegelapan, maka jadikanlah Quran cahaya yang mengeluarkan kami dari kegelapan itu. Wahudan, jadikan Quran hudan, petunjuk. Petunjuk yang menunjukkan jalan kami saat kami tersesat. Saat kami nyasar, maka jadikanlah Quran hudan, petunjuk yang meluruskan jalan kami ya Allah. Warahmah, jadikan Quran rahmat untuk kami. Engkau adalah Rahman, Engkau adalah Rahim, Engkau Maha Pengasih Penyayang. Mungkin orang tak suka kami menghafal, mungkin orang membuli kami saat kami suka mengaji ya Allah. Tapi kami yakin setiap kali kami membuka Quran, tertulis namamu, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang. Ya Allah, zakirna, ingatkan kami. Ingatkan kami dengan Al-Quran ini karena kami lupa. Zakirna minhu ma nasina. Kami banyak lupa ya Allah. Mungkin usia banyak bertambah membuat kami banyak lupa. Tapi Alhamdulillah setiap kami hadir membaca Quran, mengaji, mentadaburi, kami diingatkan lagi ya Allah. Rasa-rasanya semua ayat-ayat itu baru turun pagi hari ini. Ya Allah, alimna, ajarkan kami Al-Quran. Ajarkan kami Al-Quran karena kami jahil, kami bodoh. Kami tak tahu apa-apa. Kami sering baca Al-Kahfi, tapi rasa-rasanya masih miskin banget kami ya Allah. Ternyata banyak ilmumu dalam Al-Kahfi. Sementara kami suka membacanya setiap pekan, setiap Jumat. Warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Berikan kami rezeki ya Allah. Bukan hanya rezeki makan, minum, tidak. Tapi rezeki bagi kami, untuk kami, bersama keluarga besar kami di masa pandemi. Rezeki kami terus-menerus dapat membaca Quran, tadarus tilawah di rumah kami sendiri ya Allah. Kapan ya Allah? Ana al-lail wa atrafan nahar. Malam hari, habis maghrib, ba'da isya, dan juga siang hari ya Allah. Urzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Waj'alhu lana hujjah. Jadikanlah Quran hujjah yang nanti membela kami di kubur, di alam barzah, di padang mahsyar. Jadikanlah Quran hadir terus menerus memberikan support untuk kami ya Allah. Hujjah, pembela. Karena kami yakin Quran mampu. Walaupun keluarga kami nanti berjauhan, anak kami semuanya pergi, suami kami meninggalkan kami di padang mahsyar, di akhirat. Tapi kami yakin Quran yang kami pelajari pagi ini, Quran yang kami hafalkan besok, Quran yang ada dalam dada kami selama ini, dia akan menjadi pembela untuk kami ya Allah. Waj'alna hujjah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Al-'afwu minkum, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.